Persamaan Bernoulli ini diterapkan dalam berbagai peralatan. Pertama, kita akan membahas penerapan dari persamaan Bernoulli, dalam hal ini Torricelli. Torricelli di sini berangkat dari persamaan Bernoulli, yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GY1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GY2. Prinsip Torricelli dikhususkan pada tangki air yang lubang bagian atasnya terhubung dengan udara luar atau atmosfer, sehingga bukan tangki yang bertekanan. Maka P1 dan P2 sama-sama tekanan udara luar atau atmosfer, sehingga P1 dan P2 dapat kita coret. Karena luas penampang pada titik 1 lebih besar dari luas penampang pada titik 2, maka kelajuan pada titik 1 lebih kecil dari kelajuan pada titik 2. Maka kelajuan pada titik 1 dapat kita abaikan atau kita coret. Sehingga kita dapatkan kelajuan pada titik 2 yaitu akar 2 dikalikan percepatan gravitasi dikalikan selisih dari Y1 dan Y2. Kita tahu bahwa selisih dari Y1 dan Y2 adalah H, maka kita dapat tuliskan kelajuan pada titik 2 sama dengan akar 2 dikalikan percepatan gravitasi dikalikan H. Dengan V2 sama dengan laju semburan fluida, G sama dengan percepatan gravitasi, Y1 sama dengan jarak dasar fluida sampai permukaan fluida, Y2 jarak lubang dari dasar fluida, H jarak lubang dari permukaan fluida. Teorema Torricelli menyatakan laju semburan fluida yang berjarak H dari permukaan fluida sama dengan laju fluida yang jatuh bebas dari ketinggian H. Pada teorema Torricelli, kita dapat menghitung waktu yang diperlukan semburan fluida untuk menyentuh permukaan lantai atau tanah. Untuk menghitung waktu yang diperlukan semburan fluida untuk menyentuh permukaan lantai atau tanah, kita dapat menggunakan persamaan gerak lurus berubah beraturan, yaitu Y2 sama dengan V2 dikalikan T ditambah setengah GT kuadrat. Karena gerak fluida merupakan gerak jatuh bebas, maka tidak memiliki kelajuan awal, atau V2 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan waktu yang diperlukan semburan fluida untuk menyentuh permukaan lantai atau tanah adalah akar 2 dikalikan Y2 dibagi percepatan gravitasi. T adalah waktu yang diperlukan semburan fluida untuk menyentuh permukaan lantai atau tanah. Y2 adalah jarak lubang dari dasar fluida. G adalah percepatan gravitasi. Dalam teorema Torricelli, kita juga dapat menghitung jarak semburan fluida. Untuk menghitung jarak semburan fluida, kita menggunakan rumus gerak lurus beraturan, yaitu X sama dengan V dikalikan T. Dengan V adalah akar 2 dikalikan percepatan gravitasi dikalikan H, dan T adalah akar 2 dikalikan Y2 dibagi percepatan gravitasi. Sehingga kita dapatkan jarak semburan fluida sama dengan 2 akar H dikalikan Y2 atau 2 akar selisih Y1 dan Y2 dikalikan Y2. X adalah jarak semburan fluida, H adalah jarak lubang dari permukaan fluida, Y1 adalah jarak dasar fluida sampai permukaan fluida, Y2 adalah jarak lubang dari dasar fluida. Contoh soal. Sebuah bak penampungan berisi air setinggi 1 meter. Pada dinding terdapat lubang kebocoran dengan jarak lubang dari dasar air adalah 80 cm. Berapakah kelajuan yang keluar dari lubang tersebut
dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Diketahui Y1 sama dengan 1 meter, Y2 sama dengan 80 cm, kita ubah ke dalam meter menjadi 0,8 meter dan percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya V2 atau laju semburan fluida, T, waktu yang diperlukan semburan fluida untuk sampai ke permukaan, dan X, jarak semburan fluida. Untuk mencari laju semburan fluida, kita dapat menggunakan rumus akar 2 dikalikan percepatan gravitasi dikalikan selisih dari Y1 dan Y2. Kita masukkan dengan percepatan gravitasi sama dengan 10, Y1-nya 1, dan Y2-nya 0,8. Sehingga kita dapatkan laju semburan fluida adalah 2 meter per sekon. Untuk menghitung waktu semburan fluida menyentuh permukaan atau T, kita dapat gunakan rumus akar 2 dikalikan Y2 dibagi percepatan gravitasi. Dengan Y2 0,8 dan percepatan gravitasi 10, maka kita dapatkan T sama dengan 0,4 sekon. Untuk menghitung jarak semburan fluida, kita dapat menggunakan rumus 2 akar selisih Y1 dan Y2 dikalikan Y2. Dengan Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan 0,8, dan Y2 lagi 0,8. Maka kita dapatkan jarak semburan fluida sama dengan 0,8 meter. Penerapan dari persamaan Bernoulli yang kedua adalah venturimeter. Venturimeter merupakan alat untuk mengukur kelajuan aliran fluida. Terdapat dua jenis venturimeter, yaitu venturimeter tanpa manometer dan venturimeter dengan manometer. Pertama, kita akan membahas venturimeter tanpa manometer. Venturimeter di sini berangkat dari persamaan Bernoulli, yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GY1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GY2. Karena selisih Y1 dan Y2 sangat kecil, maka kita anggap Y1 sama dengan Y2, sehingga kita dapatkan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Atau dapat kita tuliskan P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho dikalikan V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Selisih tekanan di titik 1 dan 2 sama dengan tekanan hidrostatis setinggi H. Sehingga kita dapatkan rho GH sama dengan setengah rho dikalikan V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Karena massa jenis fluida dalam hal ini sama, maka rho dapat kita coret sehingga kita dapatkan 2GH sama dengan V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Dengan menggunakan persamaan kontinuitas A1V1 sama dengan A2V2, kita peroleh kelajuan fluida pada titik 1 dan kelajuan fluida pada titik 2. Dengan V1 adalah akar 2 dikalikan percepatan gravitasi dikalikan H dibagi A1 kuadrat per A2 kuadrat dikurang 1. Dan V2 adalah akar 2 dikalikan percepatan gravitasi dikalikan H dibagi 1 dikurang A2 kuadrat per A1 kuadrat. Dengan V1 adalah kelajuan fluida di titik 1, V2 adalah kelajuan fluida di titik 2, G adalah percepatan gravitasi, H adalah selisih ketinggian fluida, A1 adalah luas penampang di titik 1,
dan A2 adalah luas penampang di titik 2. Selanjutnya, kita akan membahas venturimeter dengan manometer. Venturimeter di sini juga berangkat dari persamaan Bernoulli, yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GY1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GY2. Karena selisih Y1 dan Y2 sangat kecil, maka dapat kita anggap Y1 sama dengan Y2. Sehingga didapatkan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Atau dapat kita tuliskan P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho dikalikan V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Dengan menggunakan persamaan tekanan hidrostatis, maka didapatkan GH dikalikan rho aksen dikurang rho sama dengan setengah rho dikalikan V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Atau dapat kita tuliskan 2GH dikalikan rho aksen dikurang rho dibagi rho sama dengan V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Dengan menggunakan persamaan kontinuitas A1 V1 sama dengan A2 V2, maka kita peroleh kelajuan fluida di titik 1 dan kelajuan fluida di titik 2. Dengan V1 adalah akar 2GH dikalikan rho aksen dikurang rho dibagi rho dikalikan A1 kuadrat per A2 kuadrat dikurang 1. Dan V2 adalah akar 2GH dikalikan rho aksen dikurang rho dibagi rho dikali 1 dikurang A2 kuadrat per A1 kuadrat. Dengan rho aksen adalah massa jenis zat cair pada manometer. Contoh soal: air mengalir melewati pipa venturimeter. Jika luas penampang A1 dan A2 masing-masing 5 cm kuadrat dan 4 cm kuadrat dengan kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan selisih ketinggian 45 cm, berapa kecepatan air yang memasuki pipa venturimeter? Diketahui A1 sama dengan 5 cm kuadrat. Kita ubah ke dalam meter kuadrat menjadi 0,0005 meter kuadrat. A2 sama dengan 4 cm kuadrat sama dengan 0,0004 meter kuadrat. H sama dengan 45 cm sama dengan 0,45 meter dan kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya V1. Untuk mencari kecepatan air yang memasuki pipa venturimeter, kita dapat menggunakan rumus akar 2GH dibagi A1 kuadrat per A2 kuadrat dikurang 1. Lalu kita masukkan angkanya, sehingga didapatkan V1 sama dengan 4 meter per sekon. Penerapan dari persamaan Bernoulli yang ketiga adalah gaya angkat pesawat. Pesawat dapat mengudara karena adanya perbedaan aliran udara di atas dan di bawah sayap pesawat. Karena adanya perbedaan aliran udara, maka menyebabkan perbedaan tekanan. Kita tahu bahwa gaya adalah delta P dikalikan A. Dengan delta P merupakan selisih tekanan di bawah sayap pesawat dan di atas sayap pesawat. Supaya pesawat dapat terbang ke atas, maka PA harus lebih kecil daripada PB dan VA harus lebih besar daripada VB. Gaya angkat pesawat juga berangkat dari persamaan Bernoulli, yaitu PA ditambah setengah rho VA kuadrat ditambah rho GYA sama dengan PB ditambah setengah rho VB kuadrat ditambah rho GYB. Karena sayap pesawat sangat tipis sehingga selisih ketinggiannya dapat kita abaikan, sehingga kita dapatkan PA ditambah setengah rho VA kuadrat
sama dengan PB ditambah setengah rho VB kuadrat. Atau dapat kita tuliskan setengah rho dikalikan VA kuadrat dikurang VB kuadrat sama dengan PB dikurang PA. Kita tahu bahwa PB dikurang PA sama dengan F per A. Sehingga dapat kita tuliskan setengah rho dikalikan VA kuadrat dikurang VB kuadrat sama dengan F per A. Sehingga kita dapatkan gaya angkat pesawat adalah setengah rho A dikalikan VA kuadrat dikurang VB kuadrat. Dengan rho merupakan kerapatan udara, A adalah luas penampang sayap pesawat, VA merupakan kelajuan udara di atas sayap, VB merupakan kelajuan udara di bawah sayap, dan F merupakan gaya angkat pesawat. Contoh soal. Gerak pesawat terbang menyebabkan kelajuan aliran udara di bagian atas sayap sebesar 50 meter per sekon dan kelajuan udara di bagian bawah sayap sebesar 40 meter per sekon. Jika kerapatan udara adalah 1,4 kg per meter kubik dan penampang lintang sayap pesawat terbang luasnya 10 meter kuadrat, berapa besar gaya angkat pesawat? Diketahui VA sama dengan 50 meter per sekon, VB sama dengan 40 meter per sekon, A sama dengan 10 meter kuadrat, dan rho sama dengan 1,4 kg per meter kubik. Ditanya F atau gaya angkat pesawat. Gaya angkat pesawat dapat kita cari menggunakan rumus setengah rho A dikalikan VA kuadrat dikurang VB kuadrat. Dengan rho 1,4 A sama dengan 10, VA 50, VB 40. Sehingga didapatkan gaya angkat pesawat sebesar 6.300 Newton.